Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All things come into being by conflict of opposite. Segala sesuatu muncul karena oposisi-oposisi. Opposition bring concord, out of discord come various harmony. Jadi oposisi itu membawa kenyamanan, kesesuaian, dan discord itu kemelesetan, konflik membawa pada harmoni. Jadi maksudnya apa? Hidup ini dialektis. Kita menghadapi apa, menghasilkan apa. Jadi kita pinginnya belajar, tapi juga bebas berpikir, tapi juga ada tuntunannya, ada terus lahir ngaji yang filsafat. Yo ngaji tapi yo filsafat. Itu kan semula orang bingung dengan istilah ini. Ini istilahnya agak oposisi, tapi karena oposisi inilah nanti lahir sesuatu yang baru. Kalau ndak ada oposisi yo ngaji saja. Kan banyak yang komentar ngaji itu ya Quran, masuk ngaji filsafat. Lu bener, ngaji ya Quran yo apik. Cuma kalau begitu ndak lahir sesuatu yang baru. Lahir sesuatu yang baru itu kalau ada yang oposisi saling didialektikakan. Kamu mungkin tidak jadi bijaksana kalau dapat teman baik terus. Kebijaksanaanmu keluar ketika kamu berdialektika dengan temanmu yang kurang ajar, yang nakal, sakarepe dhewe. Di rumah kamu tidak bijaksana karena di rumah kamu jadi objek nasihatnya orang tuamu. Kamu begitu di kos-kosan dapat teman yang nakal, sekarang kamu posisinya jadi yang ngasih nasihat. Mbok kamu itu jangan gini, mbok kamu jangan gitu. Padahal di rumah kamu tiap hari dimarahi kayak gitu sama orang tuamu. Ya kan? Loh, itu namanya dialektis. Hidup itu tergantung musuhmu apa, siapa. Makanya cari musuh yang tangguh, biar kamu juga jadi tangguh. Kalau kamu malas, tidak mau ambil resiko, ya tidak melahirkan hal-hal yang besar. Jadi nothing is stable, katanya Heraclitus. All is in flux. Segalanya cair. Whatever you say about anything, its opposite is equally true. Dalam hidup ini tidak ada yang punya makna eksak stabil. Semuanya cair. Kalau kamu mengucapkan sesuatu, kadang-kadang kebalikannya juga sama-sama benar. Misalnya kalau kamu ke stasiun, sering saya contohkan ya, kamu ke stasiun biasanya kalau bawa barang banyak, itu kan didekati banyak orang yang mau ngangkatkan barangmu. Itu enaknya kamu sewa mereka apa tidak? Mungkin kamu jawab, Pak, barang saya sedikit aja, ngapain sih nyewa mereka? Kayak bos aja, tak angkat sendiri ya. Yang kamu ucapkan juga benar. Tapi lawan dari itu mungkin juga benar. Barang saya sedikit sih Pak, tapi saya mau biar mereka yang angkat. Kasihan mereka kalau nggak ada yang nyewa mereka nggak dapat apa-apa seharian ini. Loh, lawannya juga benar. Jadi kadang-kadang yang kamu ucapkan apa menurutmu benar, jangan salah, bisa jadi lawan bicaramu juga benar. Its opposite equally true. Kalau kalian belajar filsafat Jawa yang namanya Sastro Jendro itu filsafat tentang kenyataan, bahwa hidup ini isinya kontradiksi-kontradiksi yang biarkan saja seperti adanya. Kenyataannya memang begitu. Misalnya, bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan? Cara kita mencapai kesempurnaan adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan kita. Itu kan kayak bertentangan dua hal. Biar saja itu jalan seperti adanya. Nah, itu harmoni dan oposisi. Hidup ini kadang-kadang bukan, saya sering bilang kan, bukan antara yang salah dan benar, tapi antara yang benar dan yang benar. Yang saya omongkan menurutku benar, bukan berarti yang kamu omongkan salah. Bisa jadi yang kamu omongkan juga benar. Karena apa? Konteksnya saja yang berbeda.
Pacaran ganggu kuliah apa mendukung kuliah? Itu bisa dua-duanya benar. Pacaran bisa mengganggu kuliah karena nanti kamu tidak konsen, kamu mikir pacaran terus, yang-yangan terus, males kuliah. Tapi bisa jadi dia mendukung kuliah. Dengan pacaran kamu jadi rajin kuliah, biar cepat selesai terus kawin. Ya kan, loh. Itu dua-duanya bisa benar. Atau kamu jadi rajin kuliah karena kebetulan pacarnya sak kelas jadi rajin, terus nggak ada kuliah pun ke kampus biar ketemu. Iya kan? Iya, nggak bisa kamu klaim pokoknya pacaran ganggu kuliah atau pacaran mendukung kuliah. Nggak, masing-masing ada konteksnya. Bisa jadi yang saya omongkan benar, yang kamu omongkan sebenarnya juga benar. Cuma memang konteksnya saja berbeda. Oke, misalnya ada yang bilang misalnya sepak bola Indonesia ini penuh harapan misalnya. Nah, sementara yang lain bilang sepak bola Indonesia ini tanpa harapan sudah. Nah, itu dua-duanya bisa benar. Dilihat konteksnya. Jadi harmoni dan oposisi antara lain membahas tentang bahwa kalau ada dua pernyataan, dua situasi yang oposisi, bukan berarti harus salah satu yang benar, tapi bisa jadi dua-duanya benar. Contohnya, to get everything you want is not a good thing. Yang ketiga, ilustrasi dari Heraklitos. Disease makes health seem sweet. Hunger lead to the appreciation of being full fed. Tiredness create the enjoyment of resting. Katanya Heraklitos, kalau kamu memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan, itu tidak selalu baik loh. Kamu kan berdoa ingin sehat terus, tapi kamu tidak akan bisa menikmati kesehatanmu kalau kamu tidak pernah sakit. Kamu tidak akan bisa mensyukuri kesehatanmu kalau kamu sehat terus. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan selalu yang tidak sakit-sakit, doamu tidak salah. Cuma kalau ini dikabulkan oleh Allah, ada efeknya. Nikmatnya sehat tidak akan bisa kamu rasakan. Kamu bersyukur sehat itu ketika kamu pernah sakit. Alhamdulillah sekarang sehat. Betul. Dengan kamu sakit kan banyak hal yang selama ini kamu anggap penting jadi tidak penting karena kamu mikir kesehatanmu. Sekarang kesehatan jadi nomor satu, berharga. Kita selalu bilang hati-hati ya, jaga kesehatan. Kesehatan nomor satu. Kalimat ini kita paham, tapi kita yakin benar dengan makna kalimat ini kalau kita memang pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit agak susah kita mengapresiasi sehat. Kenyang juga begitu. Kalau hidupmu enak terus, tidak pernah lapar, kenyang itu tidak ada nilainya. Kenyang itu jadi bernilai karena kita pernah lapar. Makanya agama menyuruh kita puasa, biar kamu tahu rasanya lapar. Kalau kamu tahu rasanya lapar, antara lain kamu bisa mengapresiasi kelaparan dan bisa bersyukur atas kekenyangan yang kita miliki, kita peroleh. Jadi itu gunanya mendapat yang tidak kita inginkan. Kamu sekarang ngerti berharganya kuliah setelah semester 14. Ya kan? Kemarin-kemarin tidak terlalu kamu apresiasi. Sekarang kamu baru sadar, wah harus serius ini kuliah. Kenapa terancam DO? Nah, yang tidak pernah ngalami semester 14 mungkin tidak terlalu bisa menikmati indahnya kuliah sampai semester 14. Kuliah yang sejati itu kan di semester-semester akhir itu. Bagaimana tegangmu, seriusmu, bagaimana kamu melekan bikin skripsi, bagaimana, wah. Itu contoh antara lainnya. Itu oposisi. Kalau di filsafatnya Sastro Jendra itu hidup itu memang kayak gitu. Yang kita anggap jelek, kadang-kadang hasilnya baik kita tidak tahu. Kalau di wayang ada cerita misalnya Werkudara, dia bisa dapat air kehidupan karena dia patuh pada gurunya, padahal gurunya ini curang.
Gurunya ingin membunuh dia, tapi dengan patuh pada guru yang curang, akhirnya tetap dapat air kehidupan. Dalam perang ada cerita saling bunuh dua saudara antara Arjuna sama Karna. Ceritanya yang kalah Karna, tapi rasanya yang kalah Arjuna. Kenapa? Dia membunuh saudaranya sendiri, yang disesali secara luar biasa oleh Arjuna. Loh, di sini kan batas menang kalah tidak jelas. Siapa kalah, siapa menang. Harusnya dari sisi pertarungannya yang menang Arjuna. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, mungkin yang menang karena Arjuna menyesal telah membunuh karena wong itu saudaranya sendiri. Nah, ini yang disebut kalau di Jawa namanya kasunyatan. Ilmunya namanya sastro jendro. Hidup itu kenyataan seperti itu. Yang kita anggap jelek, kita anggap baik, mungkin batasnya tipis. Arjuna itu sudah puluhan tahun bercita-cita membunuh Karna, tapi begitu cita-citanya terpenuhi, yang lahir hanya penyesalan. Nah, inilah hidup, tidak bisa ditebak. Maka selalu ada oposisi-oposisi, perlawanan-perlawanan. Selalu ada hal yang berbeda yang tidak kita inginkan. Tapi biar saja, setiap peristiwa membawa hikmahnya sendiri. Ada rahasianya sendiri, ada manfaatnya sendiri. You